Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia kembali bergetar, bukan karena gempa bumi, bukan karena badai, tapi karena satu nama yang membuat bangsa-bangsa geram, Israel. Di setiap sudut bumi, dari jalanan Gaza yang berdebu, sampai ruang-ruang sidang PBB yang mendingin, satu suara bergema. Hentikan Israel, negara kecil ini, yang luasnya bahkan tak sebesar sebagian kota di Asia, kini menjadi pusat kemarahan global, dari Eropa, Asia, sampai Amerika Latin. Demonstrasi meluas, spanduk dikibarkan, dan dunia bersatu dalam satu sentimen. Israel adalah musuh dunia. Hari ini dunia boleh menuding dan mengutuk, tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berdiri di pihak kebenaran. Selama Hamas, Hizbullah, dan Iran memilih jalan kebencian, selama bangsa-bangsa menutup mata pada teror yang nyata, Israel akan terus berdiri, bukan hanya dengan kekuatan militernya, tetapi dengan janji Tuhan yang kekal. Karena dunia bisa membenci, tapi surga tidak akan pernah meninggalkan Israel. Dalam setiap lembar Alkitab, ada peringatan bagi bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Zakharia 12 ayat 9 berkata, "Pada waktu itu aku akan membinasakan segala bangsa yang datang menyerang Yerusalem." Israel tidak sempurna, tapi mereka adalah bangsa kecil yang dikelilingi kebencian, dan Tuhan sendiri yang menjadi perisai mereka. Di mata dunia, Israel terlihat sendirian, tapi di mata surga, Israel tidak pernah sendirian. Selama 3 bulan terakhir, Israel menghadapi serangan roket dari Gaza, diluncurkan dari kawasan sipil oleh Hamas, yang menjadikan anak-anak mereka sendiri tameng hidup. Provokasi Hizbullah di utara yang menargetkan kota-kota Israel dengan rudal dan mortir. Ancaman Iran yang terang-terangan mendanai teror untuk menghancurkan Yerusalem dari peta dunia. Militer Israel, IDF, merespons dengan operasi militer yang terukur. Menemukan terowongan kematian Hamas di Khan Yunis sepanjang 1 kilometer penuh senjata mematikan. RPG, Kalashnikov, dan bom rakitan menghancurkan 130 titik teror, termasuk gudang senjata dan lokasi peluncuran roket yang mengancam warga sipil. Setiap langkah Israel untuk bertahan hidup, dunia menuduhnya sebagai agresi. Padahal ini bukan agresi. Ini adalah hak untuk bertahan hidup. Di PBB, tekanan datang tanpa henti. Mayoritas negara menutup mata terhadap fakta yang sederhana. Hamas bersembunyi di balik anak-anak dan rumah sakit. Israel menghadapi terorisme yang nyata. Seorang analis di Yerusalem berkata, dunia mudah menuduh Israel sebagai agresor. Tapi siapapun yang hidup di bawah siren roket akan tahu, bertahan hidup bukanlah kejahatan. Media sosial pun terpecah. Sebagian menuduh Israel menjajah, tapi semakin banyak yang mulai melihat kebenaran. Israel hanya ingin hidup damai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mazmur 121 ayat 4 dan 5 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Israel bukan berdiri karena kekuatan senjata semata. Israel berdiri karena tangan Tuhan yang menopangnya. Alkitab telah menubuatkan bahwa bangsa ini akan dikepung dari segala arah. Bangsa-bangsa akan mengarahkan kebenciannya pada Yerusalem. Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu pemberat bagi segala bangsa. Semua orang yang mengangkatnya akan terluka parah." Inilah yang kita saksikan hari ini. Hamas di selatan, Hizbullah di utara, Iran di timur, dunia di barat.
Semua bersatu melawan bangsa yang Tuhan sebut umat pilihanku. Tapi sejarah selalu membuktikan setiap bangsa yang mengutuk Israel akan menuai kutuk. Setiap bangsa yang memberkati Israel akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Saudara-saudari terkasih, renungan ini bukan sekadar untuk mengerti berita dunia. Ini adalah panggilan untuk gereja di akhir zaman. Hari-hari ini, kita tidak boleh netral. Karena netral di tengah kebenaran dan kejahatan berarti berdiri di pihak yang salah. Dunia menuding Israel, dunia berteriak, hentikan Israel. Tapi surga berkata, barang siapa menyentuh engkau, menyentuh biji mataku. Zakharia 2 ayat 8. Hari ini dunia boleh menuduh, dunia boleh membenci, tapi sejarah dan firman Tuhan berdiri di pihak kebenaran. Israel akan tetap berdiri. Bukan karena kekuatan militernya, bukan karena dukungan politik internasional, tapi karena Tuhan yang hidup menopangnya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dunia bisa bersatu melawan Israel, tapi Tuhan semesta alam berdiri di tengah mereka. Dan ketika Tuhan sudah berfirman, tak satu pun bangsa bisa membungkam terang yang keluar dari Yerusalem. Saudara, inilah waktunya kita berdoa, bersuara, dan berdiri di pihak Tuhan. Karena siapapun yang berdiri di pihak Israel sedang berdiri di pihak kebenaran. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, dan semua yang dinyatakan firman Tuhan hari ini, satu hal menjadi jelas, sejarah sedang bergerak sesuai nubuatan. Dunia boleh menuduh Israel, bangsa-bangsa boleh memojokkan mereka, opini global boleh bersatu melawan bangsa kecil ini, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut. Hari ini kita melihat Israel dikepung dari selatan oleh Hamas, dari utara oleh Hizbullah, dari timur oleh Iran, dan dari barat oleh opini dunia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, karena penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Kita, sebagai gereja Tuhan, dipanggil untuk tidak tinggal diam. Tidak hanya menjadi penonton berita, tidak hanya ikut arus opini dunia, tapi menjadi suara kebenaran di tengah kebohongan global. Kita harus berani berkata, aku berdiri bersama Tuhan, aku berdiri bersama firman-Nya, aku berdiri bersama Israel.
Saudara, renungan hari ini adalah panggilan profetik untuk akhir zaman. Kita sedang melihat apa yang sudah ditulis ribuan tahun lalu di Alkitab terjadi tepat di depan mata kita. Bangsa-bangsa melawan Yerusalem. Dunia menyebut kebaikan sebagai kejahatan. Dan umat Tuhan diuji apakah mereka akan setia pada kebenaran atau ikut arus dunia. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Dunia bisa bersatu melawan Israel, tapi Tuhan semesta alam berdiri di tengah mereka. Dan ketika Tuhan berfirman, tidak ada bangsa yang dapat membungkam terang yang keluar dari Yerusalem. Saudara, ini bukan hanya soal Israel. Ini soal kesetiaan kita pada Tuhan yang hidup. Maka mari kita akhiri renungan ini dengan satu komitmen di hati kita. Kita akan berdoa untuk Israel, sebab siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Kita akan berdiri di pihak kebenaran, meski dunia membenci. Kita akan hidup dalam terang, agar saat gelap dunia semakin pekat, terang Kristus terpancar dari hidup kita. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, dan siapa yang berdiri di pihak Tuhan akan tetap berdiri sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru,
Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.